Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Landasan Pendidikan dengan tema masalah relevansi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya, Nadiatun Nasiroh, yang kedua ada Riri Veronica Nurkasanah, yang ketiga ada Reni Andriani, yang keempat ada Hilda Aulia, yang kelima ada Rizky Amelia Rinjani, dan yang keenam ada Rama Suryawijaya. Relevansi sendiri di KBBI memiliki makna hubungan atau kaitan. Relevansi pendidikan adalah hasil pendidikan yang sesuai dengan pembangunan dan perkembangan zaman. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan atau pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk masuk ke dunia kerja. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output atau lulusan dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, bertanggung jawab, bermoral, berkepribadian luhur, bertakwa, dan memiliki keterampilan. Dengan anggaran 20% dari APBN, maka tujuan ini bukanlah hal yang mustahil. Sudah banyak bukti yang mendukung adanya peningkatan pendidikan ini. Prestasi anak-anak bangsa juga banyak mengharumkan bangsa di berbagai kancah internasional. Ngalim Purwanto 2006. Namun, kita tidak boleh lengah. Masih banyak pendidikan yang belum mencapai tujuannya. Ini diindikasikan dengan banyaknya kerusakan moral di kalangan pelajar. Selain itu, masih banyak terjadi korupsi dan kolusi serta nepotisme di kalangan birokrasi pendidikan. Hingga saat ini, pendidikan juga masih banyak yang kita lihat belum berpihak pada rakyat umum. Di kalangan masyarakat, mahalnya pendidikan membuat mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar. Belum tercapainya tujuan pendidikan diakibatkan oleh satu, belum terintegrasinya pendidikan moral atau agama dengan pendidikan lainnya. Ada sebagian anggapan bahwa pendidikan agama hanya dilakukan di pesantren, padahal di sekolah umum pendidikan agama juga diajarkan, hanya saja porsinya masih sedikit sehingga belum maksimal. 2. Pendidikan etika hanya terbatas pada pengetahuan. 3. Minimnya keteladanan. 4. Sikap hidup yang semakin materialis dan hedonis. Untuk minimalisasi hal ini, maka ada upaya yang bisa dilakukan, antara lain perbaikan kurikulum pendidikan secara menyeluruh, misalnya dengan melakukan pendidikan alternatif tambahan di luar kurikulum, perbaikan sistem pengajaran dan pendidikan, penguatan keteladanan, penguatan nilai agama dalam kehidupan. Ngalim Purwanto 2006. Ada 4 faktor penyebab tidak relevannya pendidikan. Faktor yang pertama adalah lembaga pendidikan, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga proses pendidikan, yang keempat hasil pendidikan. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia kualitasnya bermacam-macam atau lebih tepatnya tidak merata. Ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa mengakibatkan mutu pendidikan yang kurang berkualitas bagi daerah-daerah terluar dan terdepan. Yang kedua ada sistem pendidikan. Indonesia itu masih memiliki mutu pendidikan yang rendah. Kurangnya kualitas pendidikan di tanah air ini karena pembelajaran hanya pada buku paket, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang berlaku di Indonesia yang kini berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga ada proses pendidikan.
Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Yang keempat, ada hasil pendidikan. Didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif pola pikirnya. Keterampilannya kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, pelaksanaan pendidikan baik serta nyaman untuk belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketiga, anggaran-anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan tersebut. Yang keempat, belum didukungnya hasil-hasil pendidikan oleh sistem penguji dan penilaian yang melembaga dan independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Yang kelima, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses pembelajaran menjadi kaku dan tidak menarik. Selanjutnya, yang keenam yaitu sistem yang berlaku pada saat sekarang ini tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Yang ketujuh, tenaga pengajar yang kurang handal bila dibandingkan dengan tenaga pengajar negara lain. Yang kedelapan, tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Yang kesembilan, tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan. Yang kesepuluh, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Yang kesebelas, manajemen kinerja guru. Tingkat relevansi pendidikan di Indonesia. Rendahnya relevansi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Masalah pendidikan di Indonesia yang serius, bukti itu disimak dari peringkat Human Development Index atau HDI yang dipantau oleh UNDP menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun 1996 berada di peringkat 102, tahun 1999 peringkat 105 dan tahun 2000 di peringkat 109 dari 174 negara. Dan prestasi belajar yang dipantau oleh IAEI, International Association for the Evaluation of Education Achievement, di bidang membaca siswa SD. Indonesia berada pada urutan ke-26 dari 27 negara. Matematika siswa SLTP berada di urutan 34 dari 38 negara. Bidang IPA siswa SLTP berada pada 32 dari 38 negara. Dampak dari tidak relevannya pendidikan di Indonesia di relevansi pendidikan yaitu masalah yang berhubungan dengan relevansi kesesuaian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja.
Yang pertama ada bagi perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana pendidikan atau pelatihan bagi calon karyawan, karena mereka dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan. Kedua, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Ketiga, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu. Keempat, jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Upaya meningkatkan atau memperkuatkan relevansi pendidikan. Yang pertama adalah dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Keempat, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang kelima, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang terakhir, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan dalam kurung prajabatan dan jabatan. Solusi agar terwujudnya relevansi pendidikan, yang pertama adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, ketiga, sistem pendidikan yang tepat, kurikulum 2013 yang sedang berlangsung di beberapa sekolah harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi, keempat, tujuan dari pendidikan, dan yang terakhir, agar semua solusi ini dapat terwujud, tentunya diperlukan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk berdoa, juga bantuan dari pemerintah yang nyata, dan kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia.